Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nela Zahra dari D3 Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 23103200511. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu proyek perencanaan usaha Village Tour. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai presentasi kita hari ini. Baik, untuk identitas usaha, nama usaha saya adalah Sapa Desa Travel, dan jenis usahanya ini adalah domestik dan inbound tour, yang secara khusus menawarkan perjalanan ke desa-desa wisata di Indonesia. Dan bentuk badan usahanya ini adalah PT atau perseroan terbatas. Selanjutnya, alasan pemilihan jenis dan bentuk usaha. Alasan pemilihan jenis dan bentuk usaha yang pertama adalah dipilih bentuk perseroan terbatas karena memiliki legalitas kuat untuk kerjasama dengan pemerintah, asosiasi pariwisata, dan mitra internasional. Yang kedua, fokus pada inbound dan domestik karena potensi besar wisatawan lokal dan asing yang ingin merasakan sensasi perjalanan autentik di Indonesia. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan usaha yang saya bangun. Untuk visinya, saya memiliki visi menjadi penyedia perjalanan wisata desa terpercaya di Indonesia yang mempertemukan wisatawan lokal maupun dunia dengan keindahan dan kearifan lokal Nusantara. Selanjutnya misi. Misi saya untuk travel saya adalah mengembangkan paket wisata desa yang berorientasi pada pengalaman budaya dan alam. Yang kedua, memperkenalkan potensi desa wisata Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Yang ketiga, mendukung pariwisata berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat lokal. Yang keempat, membangun kerjasama dengan desa wisata dan pemangku pariwisata. Selanjutnya adalah tujuan usaha. Tujuan usaha saya dalam jangka pendek adalah meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap konsep wisata dan mendapatkan 200 pelanggan dalam tahun pertama, dan jangka menengahnya menjadi salah satu agen inbound terpercaya untuk wisata berbasis desa wisata Indonesia dalam waktu 2 tahun. Di sini ada analisis pasar dan peluang bisnis. Target pasar saya yaitu mencakup wisatawan domestik usia 20-40 tahun yang mencari pengalaman wisata budaya dan alam. Dan selanjutnya adalah wisatawan mancanegara dari Southeast Asia, Eropa, Jepang, Australia, dan lainnya, mancanegara lainnya yang tertarik dengan authentic local experience. Local experience itu ya yang berarti kita melakukan experience melihat desa wisata dan berinteraksi dengan masyarakat lokal di desa wisata tersebut. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Beberapa inbound agen seperti Panorama Travel dan Wonderful Indonesia Tours, tetapi fokus mereka masih umum, belum spesifik ke wisata desa, dan itulah analisis pesaing saya. Selanjutnya adalah analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Untuk strengths-nya atau kekuatan dari usaha saya adalah konsep unik desa wisata experience. Yang kedua adalah nilai edukatif dan sustainable. Yang ketiga adalah pengalaman lokal yang autentik. Untuk opportunity-nya atau kesempatannya adalah dukungan Kemenparekraf terhadap desa wisata. Yang kedua ada tren wisata slow and responsible tourism. Yang ketiga adalah pertumbuhan inbound setelah pandemi. Yang weakness-nya adalah kelemahan pada usaha saya adalah ketergantungan pada kesiapan infrastruktur desa, karena beberapa desa wisata masih belum memadai infrastrukturnya. Yang kedua adalah butuh promosi besar untuk pasar internasional. Dan tentunya karena saya ingin travel saya terkenal di internasional, maka saya harus membutuhkan
promosi dan juga biaya yang besar. Yang terakhir adalah threats atau ancamannya adalah kompetitor besar. Karena saya masih perintis, jadi masih awal, tetapi kompetitor saya sudah besar-besar seperti sebelumnya adalah Panorama Travel dan Wonderful Indonesia Travel. Yang terakhir adalah aksesibilitas ke desa terpencil. Akses ke desa wisata masih kurang memadai, contohnya seperti jalan yang rusak dan juga masih jarangnya transportasi yang memadai. Layanan. Yang pertama adalah Village Experience Tour, yaitu wisata interaktif yang mengajak peserta ikut aktivitas warga desa seperti menenun, memasak tradisional, ataupun bertani. Yang kedua adalah homestay and cultural immersion, menginap di rumah penduduk lokal untuk belajar budaya, adat, dan gaya hidup masyarakat desa secara langsung. Yang ketiga adalah educational and study tour, program pembelajaran berbasis pengalaman di desa, cocok untuk pelajar dan wisatawan yang ingin mempelajari potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal. Contoh produk utamanya yaitu ada Sapa Desa Live in Penting Sari 3 Day 2 Night, yaitu pengalaman tinggal di rumah warga, belajar gamelan, menanam padi di sawah, dan trekking ke air terjun. Jadi Sapa Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang ada di Sleman, Kabupaten Yogyakarta. Dan Penting Sari ini memang sangat terkenal bagi wisatawan yang ingin berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Dan juga yang menjadi daya tarik utamanya di sini adalah wisatawan bisa langsung belajar gamelan. Slide selanjutnya adalah perencanaan branding dan promosi. Nama dan makna. Nama travel saya adalah Sapa Desa Travel. Nama Sapa Desa menggambarkan keramahan dan interaksi wisatawan dengan masyarakat desa dan menjadi travel yang terpercaya dan mendukung pariwisata berbasis komunitas. Tagline-nya merupakan Feel the Heart of Indonesia, yang berarti mengajak wisatawan merasakan inti dan kehangatan Indonesia melalui desa-desa wisata. Baik, strategi branding saya dilakukan melalui website bilingual dan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan offline-nya saya akan menaruh brosur-brosur di hotel dan bandara, sehingga seperti wisatawan asing maupun domestik ketika ingin check-in, mereka sudah bisa melihat brosur-brosur promosi saya yang sudah saya taruh di resepsionis. Selain itu, saya dengan kerjasama dengan DMO dan pameran, dan saya akan mengikuti pameran pariwisata internasional. Dan media promosi saya yang akan saya lakukan adalah melakukan video dokumentasi selama perjalanan. Jadi, selama berkegiatan di desa wisata, saya akan melakukan dokumentasi, dan dokumentasi ini akan saya edit dan diupload di media sosial. Dan selanjutnya ada portofolio digital atau company profile. Di sini saya akan melakukan company profile yang dimana melihat isi dari perusahaan travel saya. Selanjutnya adalah ada website Instagram, YouTube, TikTok, platform lainnya Traveloka, Experience, dan TripAdvisor. Selanjutnya ada struktur organisasi dan deskripsi jabatan. Untuk yang pertama, yang paling atas ada direktur utama. Selanjutnya di bawah direktur ada manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, HR, dan partnership officer. Di bawah manajer operasional ada tour leader, yang dimana tour leader ini harus bilingual, yang mereka harus bisa ada sertifikasi kepemanduan, dan juga harus bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di bawah manajer pemasaran ada SPV sales, di bawah manajer keuangan ada SPV marketing atau supervisor. Selanjutnya, dan itu dia dari bagian struktur organisasi perusahaan saya.
Dan di sini saya akan mendeskripsikan jabatan. Yang pertama ada direktur utama yang jabatannya adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua ada manajer operasional, mengelola pelaksanaan tur. Yang ketiga ada tour planner, merancang paket wisata desa. Yang keempat ada tour leader, yaitu mendampingi wisatawan selama perjalanan. Selanjutnya ada manajer pemasaran, menangani promosi dan penjualan. Ada sales eksekutif, melayani dan menjual paket wisata. Ada manajer keuangan yang mengatur keuangan perusahaan. Ada staf administrasi, mengelola data dan dokumen. Yang terakhir ada HR dan partnership officer, yaitu mengurus sumber daya manusia dan kerjasama. Selanjutnya ada perencanaan operasional. Untuk lokasi kantor saya ingin memilih lokasi kantor di Denpasar atau Bali, karena di Denpasar dan Bali ini pusatnya wisatawan mancanegara. Tapi saya ingin ada di setiap pusat-pusat kota seperti Denpasar, dan juga Jakarta. Dan kantor saya bisa mobile, jadi bisa dilakukan dimanapun. Dan fasilitasnya ada kantor, ruang meeting, kendaraan operasional, perlengkapan tur, dan pastinya internet yang cukup baik. Alur kerja dari perusahaan Sapa Desa adalah riset dan observasi desa wisata. Yang pastinya saya harus mengobservasi desa wisata yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah koordinasi dengan pihak desa dan pemerintah daerah. Dengan itu kita harus meminta izin dulu dengan pihak desa dan juga pemerintah. Yang ketiga adalah pembuatan itinerary dan paket tour. Dan saya memastikan itinerary dan paket tour saya ini sangat bagus sehingga wisatawan puas dengan hasil paket tour saya. Yang keempat adalah promosi dan pemasaran digital. Yang kelima adalah pelaksanaan tur, dan keenam adalah evaluasi laporan pasca tur. Selanjutnya ada kerjasama dengan pihak ketiga, di mana ada desa wisata dan masyarakat lokal. Di sini saya akan mengajak kerjasama dengan masyarakat lokal seperti membuat penginapan, kuliner, dan atraksi budaya. Selanjutnya ada transportasi lokal, ada bus, minibus, sepeda, delman, dan lain-lain, atau transportasi lainnya. Yang ketiga ada homestay atau UMKM lokal. Dan di sini pemangku stakeholder bisa membuat UMKM yang bisa mendukung ekonomi setempat. Yang keempat ada tour guide dan interpreter berlisensi. Yang kelima ada media promosi. Selanjutnya ada perencanaan keuangan sederhana. Di sini modal awalnya yaitu 150 juta untuk legalitas PT, sewa kantor, website bilingual, peralatan tur, promosi awal, dan kendaraan operasional. Yang kedua itu biaya operasionalnya kurang lebih 25 juta untuk gaji staf, transport, utilitas, promosi, dan administrasi. Yang ketiga, kira-kira proyeksi pendapatan 6 bulan. Rata-rata 2 paket inbound dan domestik per bulan dikali 75 juta sama dengan 150 juta per bulan. Laba bersihnya kurang lebih 20-30 juta per bulan. Baik Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja dari presentasi untuk tugas perusahaan saya dalam travel Sapa Desa Travel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang.